Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Kehidupan Awal Eropa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah kehidupan awal Eropa. Yang pertama itu kita akan membahas tentang peradaban Yunani kuno. Nah, yang kedua itu peradaban Romawi kuno. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kehidupan awal Eropa. Sumber peradaban Eropa berawal dari kebudayaan Yunani dan Romawi. Kedua wilayah ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan Eropa dewasa ini, dan keduanya memiliki keterkaitan di mana jika bangsa Yunani merupakan homo politikon atau manusia pemikir, dan Romawi yang merupakan manusia pekerja atau homo labora. Nah, selanjutnya awal kehidupannya Eropa berpusat di pulau kecil yang bernama Pulau Kreta. Di pulau inilah peradaban Eropa bermula. Pulau ini merupakan pulau yang strategis karena merupakan jalur yang ramai dan dilalui oleh berbagai peradaban besar. Nah, selanjutnya yaitu peradaban Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno terletak di semenanjung Balkan. Secara geografis, wilayah Yunani berbentuk kepulauan dengan iklim sedang. Peradaban Yunani kuno telah dimulai sekitar abad 3000 sebelum Masehi. Terdapat 3 bangsa besar yang hidup pada masa Yunani kuno, yaitu bangsa Doria tinggal di Peloponnesos dengan ibu kota Sparta. Bangsa Ionia tinggal di Attika dengan ibu kota Delphi. Bangsa Aeolia tinggal di Yunani Utara dengan ibu kota Olympia. Nah, selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Yunani menganut sistem pemerintahan dua polis, yaitu Sparta dan Athena, dan konstitusi yang berbeda. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang polis Sparta. Polis Sparta menganut sistem militerisme yang dikembangkan oleh Lycurgus pada tahun 625 sebelum Masehi. Dalam menjalankan pemerintahannya, polis Sparta memiliki 2 raja sebagai pemegang kekuasaan yang dibantu oleh 5 orang ephor. Peradaban Yunani mengalami fase pertempuran dengan Persia yang terjadi dalam 3 tahap, dari tahun 492 sebelum Masehi sampai wafatnya Alexander Agung, yang menyebabkan Yunani terpecah menjadi 3 wilayah, yaitu Yunani, Syria, dan Mesir. Nah, selanjutnya yaitu polis Athena. Polis Athena dikenal dengan penerapan sistem demokrasi yang mulai diterapkan pada masa Solo pada tahun 638 sampai 559 sebelum Masehi, yang merupakan sistem kekuasaan berada di tangan rakyat. Proses sistem pemerintahannya dilakukan oleh arkon yang berjumlah 9 orang yang setiap tahunnya dilakukan pergantian. Para arkon tersebut diawasi oleh lembaga seperti Mahkamah Agung yang disebut dengan Aeropagus yang berasal dari mantan arkon. Selain penerapan sistem demokrasi, polis Athena melahirkan filsuf-filsuf seperti Socrates yang mengajarkan tentang kebenaran melalui manusia dan alam sebagai subjeknya. Juga ada Plato yang merupakan filsuf terkenal dengan ajaran bahwa sumber kekuasaan adalah pengetahuan. Aristoteles yang dikenal dengan ajaran tentang etika dan politik. Nah, selanjutnya yaitu secara umum peradaban Yunani kuno merupakan gabungan dari kebudayaan Mykena, Pulau Kreta, dan Hellas. Nah, kita akan membahas tentang peradaban Pulau Kreta. Pulau Kreta itu terletak di kawasan perairan Laut Tengah bagian timur. Ibu kota Pulau Kreta terletak di Knossos dalam buku sejarah Eropa. Dari Eropa kuno hingga Eropa modern tahun 2012. Karya Wahyudi Dejaja. Pulau Kreta memiliki letak strategis yang menghubungkan antara Mesir, Yunani, dan Italia.
Letaknya yang strategis menjadikan Pulau Kreta sebagai pusat perdagangan di kawasan Eropa Selatan dan Timur Tengah. Peradaban Pulau Kreta menggunakan tulisan Minos untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Peradaban Pulau Kreta mengalami keruntuhan pada sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya yaitu peradaban Mikena. Peradaban Mikena terletak di semenanjung Peloponnesos. Peradaban ini mencapai puncak kejayaan pada sekitar 1200 sebelum Masehi. Hal tersebut terlihat dari kemampuan Mikena untuk menaklukkan Troya dalam Perang Troya. Troya merupakan sebuah polis atau kota otonom yang terletak di sebelah barat laut Turki. Setelah kehancuran peradaban Pulau Kreta, Troya menjadi pusat perdagangan di kawasan Eropa Selatan dan Timur Tengah. Gerakan nasionalisme Mesir Selatan penaklukan Troya. Mikena mampu mengusai perdagangan di kawasan Timur Tengah dan Eropa Selatan. Pada tahun 1000 sebelum Masehi, Mikena mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh disintegras dan invasi bangsa Hellas dari Balkan. Nah, selanjutnya yaitu peradaban Hellas. Peradaban Hellas mulai berdiri sekitar 900 sebelum Masehi. Peradaban Hellas merupakan negara kota city atau city-state yang terdiri dari polis-polis. Polis adalah kota yang memiliki kedaulatan penuh. Dalam jurnal Yunani, sebagian ikon peradaban barat tahun 2010, karya Sudrajat, sistem polis atau negara kota diterapkan karena dua faktor, yaitu perbedaan kebudayaan dan letak geografis. Mayoritas bangsa Hellas menolak untuk kerajaan. Dalam peradaban Hellas muncul dua polis yang sangat terkenal kemajuannya, yaitu Sparta dan Athena. Sparta dan Athena mampu mewakili karakteristik dari polis-polis lain di peradaban Hellas. Nah, selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi bangsa Yunani. Salah satu tulang punggung bagi perekonomian Yunani adalah laut dan pelayaran. Banyak orang Yunani yang bekerja dengan mengandalkan pelayaran. Sejumlah orang Yunani menjadi nelayan dan menjual sebagian hasil tangkapannya di pasar. Beberapa lainnya adalah perdagangan yang menjual barang dagangannya ke negeri-negeri yang jauh melalui laut. Nah, selanjutnya yaitu peradaban Romawi kuno, fase pertama. Terjadi pada kurun waktu 756 sampai 510 sebelum Masehi. Pada fase pertama, Romawi menganut sistem monarki atau kerajaan. Polis Romawi menurut para ahli dibangun oleh bangsa Yunani dan berdasarkan legenda yang berkembang menyebutkan bahwa polis Romawi didirikan oleh Romus dan Romulus yang berasal dari ibu Rai Silpa. Pada sistem kerajaan Romawi, seorang raja dipimpin oleh seorang raja yang dibantu oleh wakil-wakil dari suku-suku di sekitar Romawi yang disebut dengan senat. Sistem sosial yang berkembang adalah adanya pembagian tingkatan sosial dilihat dari keaslian warga Romawi. Struktur sosial yang pertama adalah warga Romawi asli yang disebut dengan patricia dan penduduk yang merupakan pendatang yang disebut dengan plebeyer. Nah, selanjutnya yaitu fase kedua. Periode Romawi menganut sistem republik yang berlangsung dari tahun 519 sampai 31 sebelum Masehi. Kekuasaan Roma dipegang oleh dua orang konsul yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Para konsul dipilih oleh senat. Konsul pertama bertugas mengatasi permasalahan hukum dan ekonomi, sedangkan konsul kedua bertugas mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan sistem pertahanan negara. Namun, apabila terjadi keadaan yang darurat, konsul yang berjumlah satu orang yaitu dipegang oleh diktatum. Nah, selanjutnya yaitu struktur sosial yang terbentuk pada fase ini terbagi menjadi dua golongan,
yaitu golongan pertama optimar yang merupakan golongan yang sangat kaya dan memiliki hak untuk menarik dan menentukan besaran pajak. Nah, yang kedua itu golongan kedua adalah kaum proletar yang disebut sebagai kaum miskin. Dua golongan sosial tersebut memiliki wakil untuk senat, yaitu Sulla atau optimar dan Marius atau proletar. Keruntuhan Roma terjadi ketika tragedi pembunuhan Marius yang dilakukan oleh Sulla sehingga muncullah triumvirat. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang triumvirat 1. Yang pertama itu kasus menguasai Eropa Timur, yang kedua Mempoyes menguasai Roma dan Yunani, yang ketiga Julius Caesar menguasai Eropa Barat. Persaingan mulai terjadi di Roma ketika Crassus terbunuh dalam perang melawan Persia. Julius Caesar memenangkan persaingan dengan mengalahkan Pompeius, kemudian menjadi penguasa tunggal. Julius Caesar kemudian dibunuh oleh anak angkatnya sendiri, yaitu Brutus dan Flavius. Akibat dari peristiwa tersebut, lahirlah Triumvirat II. Triumvirat II, yang pertama itu Crassus menguasai Eropa Timur, Antonius menguasai Timur Tengah dan Mesir, Octavianus menguasai wilayah Italia. Permasalahan muncul ketika Crassus terbunuh dan wilayahnya menjadi milik Octavianus. Antonius kemudian melakukan perlawanan kepada Octavianus dengan membela Mesir yang bertujuan untuk memerdekakan diri dari Romawi. Antonius kalah dan tewas pada tahun 30 sebelum Masehi, sehingga seluruh wilayah Mesir dan Timur Tengah menjadi milik Octavianus dan mengubah Roma menjadi sistem kekaisaran yang berlangsung dari tahun 31 sampai 391 Masehi. Nah, selanjutnya itu kehidupan ekonomi bangsa Romawi. Sebagian besar orang di Romawi adalah petani dan beberapa petani adalah budak. Meskipun sebagian besarnya adalah orang merdeka, mereka menanam gandum, barley, zaitun, anggur, apel, bawang, dan seledri. Mereka biasanya menjual hasil panen mereka di pasar kota. Petani Romawi membayar pajak sebagian dengan uang, sebagian lagi dengan hasil panen. Dengan uang dari penjualan hasil panen, para petani bisa membeli makanan, pakaian, dan barang-barang lainnya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.